Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyo dari kelas Ilmu Komunikasi A dengan NIM 20 10 70 331 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah resensi sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi ini merupakan novel pertama dari serangkaian tetralogi milik Andrea Hirata. Secara garis besar, novel ini bercerita kehidupan kanak-kanak beberapa bocah di Belitung. Andrea Hirata memulai dengan kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, di mana sebuah sekolah yang kekurangan murid hendak tutup. Sekolah tersebut ialah SD Muhammadiyah di Gandung, Belitung Timur. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Genteng Pustaka pada tahun 2005 yang memiliki 529 halaman. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Samson, Trampani, dan Harun. Cerita terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan jikalau tidak mencapai siswa yang berjumlah 10 orang. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan, akan tetapi tepat ketika Pak Harvan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri ke sekolah kecil tersebut. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka. Lintang, misalnya, yang menjadi banyak sorotan, harus menempuh jarak 80 km pulang pergi jika ingin bersekolah. Tidak hanya sampai di situ, dia juga harus bertaruh nyawa karena di tengah jalan dia harus berhadapan dengan buaya. Novel ini banyak bercerita tentang bagaimana kemiskinan tidak menyurutkan semangat anak-anak Melayu kampung di pelosok Belitung itu. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah, akan kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya, kejeniusan luar biasa Lintang menantang dan mengalahkan Dr. Zulfikar, guru sekolah kaya PNN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dan sangat mengharukan. Dan dilanjut kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar pulau Belitung untuk kembali ke kampungnya. Meskipun awal tahun 90-an sekolah Muhammadiyah itu akhirnya ditutup karena sama sekali tidak bisa membiayai diri sendiri, tapi semangat, integritas, keseluruhan budi, dan ketekunan yang diajarkan Pak Harvan dan Bu Muslimah tetap hidup dalam hati para Laskar Pelangi. Akhirnya, kedua guru itu bisa berbangga karena di antara 11 orang anggota Laskar Pelangi, sekarang ada yang menjadi wakil rakyat dan ada juga menjadi Research Development Manager di salah satu perusahaan multinasional paling penting di negeri ini. Ada juga yang mendapat beasiswa internasional kemudian melakukan research di University de Paris dan lulus S2 dengan predikat with distinction dari sebuah universitas terkemuka di Inggris. Semua itu buah dari pendidikan akhlak dan kecintaan intelektual yang ditanamkan oleh Bu Mus dan Pak Harvan. Kesimpulan yang saya ambil dari novel ini yang dibuat oleh Andrea Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup. Yang penting, salah satunya kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai sebuah pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak mungkin asalkan kita ingin berusaha, keinginan tersebut akan tercapai. Ibarat kita menginginkan sebuah sesuatu tanpa adanya usaha, itu sama saja. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk selalu sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang. Dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang supir truk. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Semua kita
kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kelebihan dari novel ini yang saya ambil itu yaitu kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan kesetiaan kawan yang erat. Walaupun banyak lika-liku kehidupan dengan kemiskinan yang dialami oleh masing-masing tokoh, tapi itu setia kawannya itu yang sangat erat mencakup pendidikan begitu mendalam seperti kayak dikisahkan oleh novel tersebut. Dan mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang resensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.